Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berpuasa itu pasti dapat dua kebahagiaan. Kalian harus tahu ini biar puasanya makin semangat. Mari tonton ceramah ini, jangan sampai lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, diringkas dengan Sahih Muslim karena isinya hadis-hadis sahih semuanya. Yang kedua, hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mana yang lebih tua antara Imam Muslim dengan Imam Ahmad yang selalu populer dengan sebutan Imam Hambali? Maka lebih tua Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali meninggal pada tahun 241 di Baghdad, Irak. Sedangkan Imam Muslim meninggal pada tahun 261. Mudah mengingatnya, sama-sama dua di pangkal satu di ujung. Imam Ahmad 241, Imam Muslim 261. 20 tahun setelah Imam Ahmad meninggal, barulah meninggal Imam Muslim rahimahumullah, dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, yang biasa populer masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Lis-shaim, orang yang puasa, laki-laki shaim. Lis-shaim, orang yang berpuasa itu farhatani, dia memiliki dua farhah. Faraha. Kalau satu farha, kalau dua farhatani, kalau tiga farahat. Orang yang berpuasa itu memiliki dua farhah. Dalam kamus arti farhah, cari pada huruf fa. Faraha. Di situ dijelaskan arti farahah, artinya haflatul urs, haflah pesta, urs pernikahan. Orang yang berpuasa itu punya dua pesta pernikahan. Apa maknanya? Ternyata faraha artinya bahagia dan gembira. Kegembiraan orang yang berpuasa itu seperti gembiranya orang yang sedang menjalani pesta pernikahan. Makanya selalu kalau Bapak Ibu ingat, pas kita sesi tanya jawab, banyak sekali kertas tolong doa di akhir majelis, Pak Ustadz kami mau menikah karena ingin merasakan kebahagiaan pernikahan. Bagaimana senangnya orang menikah, senang hati dan bahagianya. Begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika dia berbuka. Yang satu lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Level yang paling rendah, nafsu syahwat hayawaniyah, makan minum. Kenapa dia senang? Karena dia mau makan. Kenapa dia senang? Karena dia mau minum. Kenapa dia senang? Karena dia menyalurkan hasrat, seksual, biologis. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada materi. Karena kalau bahagia karena makanan, ketika makanan habis, bahagianya hilang. Berbahagia karena minuman, habis sudah hilang haus, bahagianya hilang. Berbahagia karena biologis,
dia sudah mendapatkan kenikmatannya, bahagianya hilang. Tapi ada kebahagiaan yang kekal tidak hilang, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu dia pada saat kondisi paling lemah fisik, lemah badan. Pada saat dia merasa paling lemah, disitulah dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jam 6 sore jangan lagi keluar rumah. Jam 6.21 azan maghrib berkumandang, jam 6 sore tetaplah di rumah. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, jam 6 sore disitulah bapak-bapak, anak-anak keluar rumah semuanya, macet total, pasar-pasar penuh. Jam 6 sore berkeliaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tak tahu, entah tak mau tahu bahwa pada saat itulah doanya di munajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat salat kapan? Aqrabu ma yakunul, hadis riwayat Muslim juga, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Mengapa? Karena saat sujud itulah dia merasa paling rendah, keningnya dia tempelkan ke lantai, tempat yang diinjak hina. Pada saat itu dia sedang rendah, disitulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau dalam keadaan haji kapan? Saat di padang Arafah, yang dipakai pakaian kematian, tidak berjahit bagi laki-laki, pakaian mayat bagi perempuan. Dan pada saat itu dia dalam keadaan lapar, panas terik, di tengah gurun pasir, di tengah padang Arafah. Dan bagi orang yang berpuasa kapan? Puncaknya adalah menjelang berbuka, lapar, haus. Pada saat dia merasa dirinya rendah, lemah, hina, pada saat itu dia sedang tinggi, maka dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya di tengah masyarakat kita, jam 6 sore itulah laki-laki perempuan berkeliaran di tengah jalan. Mau menunggu apa? Wallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu. Entah apa yang mau dicari, putar sana putar sini, belok kanan belok kiri. Begitu azan maghrib berkumandang, di situ dia pulang ke rumah membawa harta rampasan perang. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi jam 6.20, makan siang ditiadakan, azan maghrib hari pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Padahal bukan begitu. Maka pada saat azan maghrib berkumandang, beberapa menit sebelumnya, angkatlah tangan, mohonlah kepada Allah. Anak, istri, ponakan, saudara, orang yang menolong kita di dalam rumah kita, saudara-saudara kita, duduk bersama. Tak ada kasta-kasta, tak ada merasa aku paling hebat, aku paling kaya, engkau duduk di sana. Feodal, itu bukan mental orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan-jangan dari lidah tukang cucimu, dari lidah tukang gosokmu, dari lidah tukang setrikamu, gara-gara ucapan dia amin, itulah doamu didengarkan oleh para malaikat. Dia tak pernah makan riba, dia tak pernah makan haram, dia tak pernah makan syubhat. Mungkin dia hina, mungkin dia rendah, tapi dia tinggi dan hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah terlanjur mencap, mengatakan engkau orang rendahan, tak punya apa-apa. Padahal malaikat selalu merindukannya. Catatannya dibawa oleh para malaikat. Subuh malaikat membawa catatannya, ba'da asar malaikat membawa catatannya. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang-orang yang masyhur di bumi, tapi malaikat di langit tak pernah mengenalnya. Tapi berapa banyak pula orang-orang yang rendah, hina, bukan siapa-siapa di bumi, tapi tiap hari malaikat melihat catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh para malaikat yang rindu melihatnya. Ketika nyawanya keluar dari tubuh, seperti air yang menggumpal di tengah daun, di tengah malam yang hening sepi sunyi, tiba-tiba turun embun, menggumpal di tengah daun, menetes di ujung daun. Tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang sobek. Maka pada saat itu jatuh
embun dari ujung daun menetes, begitulah nyawanya keluar, ditampung oleh malaikat dengan kain kafan dari cahaya, dibawa menuju langit. Malaikat penjaga pintu langit merindukan orang ini. Inilah dia yang sudah lama kami nanti-nantikan. Tak terasa kita sebenarnya menumpang tuah, menumpang pada ucapan amin. Mungkin dia tak pandai bahasa Arab, kita yang hebat berdoa. Kita katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak kami, istri kami, keluarga kami. Selamatkan dalam agama, jangan sampai ikut aliran sesat. Dia hanya mengatakan amin. Dia hanya mengatakan perkenankan ya Allah. Tapi ternyata doa itu dikabulkan Allah karena ucapan amin. Al-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang membacakan doa dan yang mengaminkan doa, dia berkongsi dalam pahala. Tak ada pahala lebih besar daripada orang yang berdoa, mengaminkan doa. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun tak ikut berdoa, dia hanya mengaminkan saja. Bantu kami menghadapi Fir'aun ya Allah, tolong kami menghadapi musuhmu ya Allah, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Harun? Amin. Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah. Amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, sama-sama tua tapi tak sempat membuatnya masuk surga karena tak berbakti. Apa kata Nabi? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu hai Jibril. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak berselawat. Kata Jibril. Lalu apa jawab Nabi? Amin. Maka oleh sebab itu kita aminkan doa yang kita mengerti bunyinya. Adapun yang tak paham kita bunyinya, tak usah diaminkan. Ya amin. Amin. Apa yang diaminkan? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak itu berdoa, ibu hati-hati jangan salamin aja, entah lainnya isinya kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, bukan berbahagia karena makanan. Makanan tiap hari kita tengok. Berbahagia berbuka bukan karena minuman. Minuman tiap hari kita lihat. Nih menengok minuman, cuman minum tak bisa. Tapi yang senang adalah mustajabud da'wah. Pada saat itu doa diperkenankan. Ustaz bilang doa dikabulkan. Saya dah bolak-balik berdoa tak kabul-kabul. Pandangan kita tentang doa mesti disetting ulang. Mindset, main otak, setting ulang. Jangan sampai kita salah paham gara-gara salah dengar, salah baca, salah pikir, salah ngomong, salah paham. Bermuara dari mana? Salah dengar, salah baca, salah ngaji, salah pikir, salah paham. Akhirnya salah tindakan, tak mau berdoa. Kamu kenapa tak berdoa menjelang berbuka ini? Alah, yang lama aja belum kabul, sampai tambah lagi. Berdoa adalah senjata orang beriman. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini dimuliakan karena otak ini lah. Kalau tak ada otak ini, tak ada mulia manusia. Tubuhnya lebih hebat dari kita, lebih perkasa dari kita, lebih kuat dari kita, wajahnya lebih ganteng dari kita. Kenapa tak dimuliakan orang? Kacau dah isi otaknya. Oleh sebab itu manusia ini dibedakan karena otaknya yang ada di kepala. Kalau di atas meja, otak-otak namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, otaknya ibadah itu apa? Isi otak, doa. Salat itu isinya apa? Doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Haji itu apa isinya? Doa. Di mana-mana orang berdoa, tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sa'i itu apa isinya? Doa.
dari tiang hijau ke tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azzul akram. Ketika di padang Arafah isinya apa? Doa kepada Allah. Al-Quran itu berapa ayat-ayat tentang doa. Rabbana hablana minas rabbi habli minas salihin, doa. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, doa. Rabbana zalamna anfusana, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Maka orang yang tak berdoa sudah kehilangan otak sumsum daripada ibadah. Maka menjelang berbuka itu panjatkanlah doa. Dengarkan siaran langsung RRI Pekanbaru dari Masjid An-Nur. Selesai tausiah pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai baca Quran, ada beberapa iklan mengucapkan selamat berbuka puasa. Setelah itu barulah dia berdoa. Doanya apa? Doanya bebas apa saja. Jangan lupa yang penting dalam doa itu ada 4. Ta'awuz, minta lindung pada Allah. Basmalah, ucap nama Allah. Alhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Salawat untuk Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya supaya cepat selesai kuliah, IP-nya 4, bisa pulang ke Pekanbaru mengabdikan ilmunya, istrinya solehah, keluarganya sakinah, tetangga sahabat kerabatnya dijauhkan dari musibah. Minta tolong jangan lupa saudara kita di Palestina. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Tetangga sahabat kerabat doakan. Orangnya tak ada tapi kita doakan dia, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, engkau dapat yang sama macam yang kau doakan. Di antara doa yang tak tertolak, da'watus shaim hatta yuftir, doa orang berbuka, doa orang puasa hingga dia berbuka. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 8 kali berbuka lagi. Kalau puasa 29 hari, kalau 30 hari ada hari Ahad, 9 hari lagi. Itulah masa yang dikabulkan Allah pada waktu siang menjelang malam tiba. Adapun pada malam inilah yang sedang ramai ini, jamaah iktikaf ramai. Masya Allah, ini malam 22 saja ramai begini. Kalau dulu saya ingat kami sama menghitung dengan almarhum Pak Haji Zulkifli R, pernah beliau tunjukkan datanya. Ini Ustaz Somad, malam 27 2000 orang yang tanda tangan. Yang tak tanda tangan mungkin lebih banyak lagi datang. Malam ganjil ramai, malam genap sunyi, malam 25 ramai, 24 sepi, 27 waduh sesak. Idul Fitri tinggal pemain inti saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibadah kita seperti ibadah pohon berbuah? Pada musimnya dia banyak, tapi ingat, biasanya kalau musim maka harga buah jatuh. Musim durian harga durian jatuh, musim rambutan harga rambutan jatuh, musim duku harga duku jatuh. Buah yang mahal adalah ketika sedang tak musim dia tetap berbuah. Tak nyambung saya Pak Ustaz, minum aqua. Ketika orang tak tahajud dia tetap tahajud, ketika orang tak berzikir dia tetap berzikir, ketika orang tak puasa dia tetap puasa sunat, ketika orang tidak baca Quran dia tetap baca Quran, ketika orang melupakan masjid dia tetap. Inilah yang paling tinggi kualitasnya. Maka jadilah kita berbuah yang tak bermusim, kapan saja. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah buah-buahan bagi penduduk kota Makkah. Nabi Ibrahim minta berikan buah-buahan kepada penduduk kota Makkah. Makanya Makkah itu banyak orang heran. Sampai di Makkah dia tengok semua buah ada, pokoknya tak ada. Di tempat kita pokok banyak tapi tak buah. Oleh sebab itu maka jadilah muslim mukmin yang berkualitas. Ini masa menyemai, masa menyiram, masa menanam, tapi buahnya terus unlimited.
tak ada putusnya. Sampai jamaah dari Jakarta heran bertanya sama saya Pak Ustadz, hampir sekian bulan saya ke Jakarta, ke Pekanbaru ada kunjungan, ada terus buah durian di sana. Bulan Januari saya datang ada, bulan Agustus saya datang ada. Sebetulnya di Pekanbaru itu musim duriannya bulan apa Pak Ustadz? Saya bilang tak ada musimnya, orang saya tak pernah nengok pokoknya di Pekanbaru. Dia datang dari mana? Wallahu a'lam bishawab, saya tak pernah jual durian, saya bilang. Tapi yang jelas itulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah pun begitu, doa itu pun begitu. Ada doa itu kemungkinannya 4. Yang pertama, diberikan Allah seperti yang kita minta. Kita minta kambing, ya Allah berikanlah kambing 1 ekor, kebetulan aku belum akikah ya Allah. Dikasihnya memang betul-betul kambing. Tapi ada kita tak menyangka sudah dapat, padahal sudah dapat. Apa dia? Allah jauhkan kita dari musibah seharga kambing. Yang aslinya pagi itu kita sudah menabrak seekor kambing, tapi Allah buat tak jadi. Ketika kita sedang lewat, kambing itu sudah lewat duluan, sehingga kita tak jadi menabrak kambing. Padahal mestinya pagi itu kita menabrak kambing. Dan kalau sudah kambing tertabrak, yang punya akan keluar bawa parang panjang, bayar. Berapa harga kambing? 2 juta. Enak aja kamu 2 juta. Ini kambing ini lajang kalau dia begini. Beranak bercucu, bayar sampai cucunya yang ke-7 kata dia. Tentu kita harus bayar, dan Allah sudah buat kita lepas dari itu. Yang ketiga, bisa jadi Allah kasih tapi nanti. Macam anak minta pisau, "Ma, minta pisau." Jangan. Nah, nanti tanganmu luka, minta pisau. Jangan. Bukan mak tu tak sayang. Nanti kalau ku kasih pisau ni putus urat nadimu. Kalau ku kasih pisau kau luka, belum pandai. Untuk saat ini kau naik ini saja dulu. Nanti kalau kau naik ini kau lupa menegur orang. Nanti kau sombong dengan aku. Menurut ilmu Allah. Yang keempat, bisa jadi nikmat itu diberikan Allah nanti di negeri yang lebih kekal, lebih abadi, dan digantinya dengan sesuatu mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di pikiran, tak pernah terbertik di hati manusia. Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa menjelang berbuka puasa, karena kata Nabi SAW, lis-sha'imi farhatani, orang yang berbuka, orang yang berpuasa itu ada 2 farhah, kebahagiaan. Faraha, farhah. Kalau laki-laki Farhan. Nama anaknya siapa? Farhan, orang yang bahagia. Kalau perempuan Farhana, yang berbahagia. Berbahagia, senang, happy selalu. Naskahnya orang yang berbahagia karena benda, bahagianya akan hilang seiring dengan benda itu memudar. Berbahagia karena manusia, bahagianya akan hilang ketika manusia itu mati. Berbahagia karena anak, anak akan menikah, kita ditinggalnya sendiri. Berbahagia karena suami, suami boleh jadi meninggal dunia. Berbahagia karena sahabat, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan, kita akan kecewa. Berbahagialah karena dia yang kekal abadi dan tak mengenal mati. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tetap berkekalan dengan ibadah itu. Rindu ingin berbuka, rindu mendapatkan doa mustajab saat puasa. Selesai Ramadan dia tetap puasa di bulan Syawal. Ada kebahagiaan khusus bagi masyarakat Riau, bil khusus Kabupaten Kampar. Bisa ulama dulu mengkaitkan antara agama dengan tradisi, sehingga tidak berkonfrontasi antara agama dengan tradisi. Saya diundang oleh Al-Mukarram, Ustadz kita. Nanti Ustadz hari raya 6 ke tempat kami tausiah. Hari raya apa namanya? Puasa 6 hari Pak Ustadz, habis itu baru kita hari raya sekali lagi. Oh mantap ini. Apa keistimewaannya Pak? Makan bajambau Pak Ustadz. Banyak makanan-makanan nanti Pak Ustadz. Saya tahu beliau mengundang saya bukan hanya sekedar tausiah ceramah, tapi dari cerita dia tentang makanan itu dia ingin membuat saya pulang dari situ gemuk langsung. Kan kita Pak Ustaz. Apa maknanya? Bisa ulama dulu membuat umat itu mengikat dengan sunnah. Puasa 6 hari bukan wajib, tapi bisa. Ada apa dengan puasa 6 hari?
merasakan kembali nikmatnya doa munajat ketika berbuka. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala macam puasa setahun. Kenapa ibu puasa? Saya mau dapat pahala puasa setahun Pak Ustaz. 30 hari tambah 6, 36. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal satu maka dilipatkan 10. 36 kali 10 360 pas tahun. Itu hitung-hitung matematiknya. Tapi di balik itu apa? Merasakan kenikmatan munajat doa menjelang berbuka puasa. Ibu kemarin tinggal berapa hari? 7. Kalau mau puasa 6 gimana? Qadha dulu 7 baru tambah 6. 6 tambah 7 13. 13 hari kami puasa di bulan Syawal. Iya, hampir setengah bulan Pak Ustaz. Habislah 2 toples kue hari raya itu. Yang paling afdal ganti dulu 7, setelah itu baru 6. Ini paling afdal. Ustaz kenapa sebut ibu dari tadi ibu? Karena ibu-ibu yang puasanya tinggal 7. Ternyata dilihat catatan bapak 17. Disangka dia tak ada tinggal. Rupanya dia pergi keluar kota. Kenapa tinggal ini Pak? Ini sehari ini tinggal karena keluar kota Pak Ustaz. Ini kok tinggal lagi? Ini tinggal karena kebetulan muntah Pak Ustaz. Ini tinggal kenapa? Ini saya sedang sakit panas Pak Ustaz. Ini kenapa? Itulah pas saya sedang puasa datang pula kawan bawa soto Medan Pak Ustaz. Mau ditolak tak enak hati, akhirnya itulah batal jadinya Pak Ustaz. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi ini ada pengecualian. Kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bagi yang ada tinggal puasa qadha saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Baik bapak yang musafir dan sakit atau ibu yang maaf cakap berhalangan, qadha saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari Syawal. Niatnya Pak Ustaz, saya niat puasa qadha karena Allah Ta'ala. Tak perlu disebut sunatnya, otomatis dapat. Jadi tak perlu disebut aku sengaja puasa sunat qadha sekaligus Senin Kamis sekaligus Syawal. Kalau kebetulan bulan Syawal, kebetulan hari Kamis, dia puasa qadha, maka 3 dapat. Qadhanya lunas sehari, puasa Kamisnya dapat, puasa Syawalnya dapat. Begitulah indahnya orang beriman. Tapi sebenarnya yang ingin didapatkannya adalah istiqamah. Jangan sampai di Ramadan lain, di Syawal lain, yang ingin didapatkannya adalah farhatun hina yuftir, berbahagia ketika sedang berbuka, mendapatkan saat-saat munajat berdoa. Seolah-olah Allah itu tak adil bagi orang miskin. Enak ya orang kaya itu ya, berdoanya di Multazam, berdoanya di Bir Ali, berdoanya di dalam Taman Raudhah, berdoanya di samping makam Nabi, berdoanya di Bukit Safa, di Bukit Marwah, berdoanya di atas Jabal Rahmah, berdoanya di Muzdalifah, di Mina. Kami ini jangan batasi kebaikan hanya satu pintu saja. Allah kasih pintu-pintu yang banyak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Masjid Raya Shahabuddin Siak Sri Indrapura dibangun oleh Sultan Abdul Jalil, sudah membangun satu istana dalam surga. Masjid Raya Senapalan, Sultan Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura, sudah membangun istana. Lalu orang susah merasa Allah tak adil. Iyalah, dia sultan raja, duitnya banyak, bisa bangun masjid. Kami orang susah, gimana bisa punya istana? Jangan batasi kebaikan dari satu pintu saja. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana, rumah tempat tinggal dalam surga. Yang kaya
bisa dia bangun masjid. Yang susah solat sunat 12 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, pas 12 rakaat. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, pas 12 rakaat. Kenapa berkecil hati? Enaklah dia Pak Ustaz bisa ngasih 1 sak semen, dia ngasih 1 kosen pintu, pergi dia ke Masjid Raudhatus Shalihin sedang pembangunan, diberikannya sekian sak semen, dia kaya, dia bisa sedekah, dia bisa infak. Kaya ini bisa apa? Likulli sulama minkum sedekah. Dia sedekah dengan hartanya, ya, kau bisa juga bersedekah. Pakai apa? Likulli sulama, setiap tulang-tulang sendimu ini ada sedekahnya. Bagi yang sanggup bersedekah semen, kasih semen. Bagi yang tak sanggup sedekah semen, mengacau semen. Janganlah ngacau Pak Ustaz, mengaduk ayah, mengaduk semen. Ngacau kata awak, pengacau kata orang di Pulau Jawa. Mengaduk semen. Datang ikut gotong royong, orang ngecor datang ikut membantu. Jangan sudahlah tak mengasih semen, tak mengasih duit, begitu datang letak tangan di pinggang, nengok, ini tiang ni miring nampaknya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan batasi kebaikan hanya dari 1 pintu saja. Banyak pintu-pintu lain kebaikan-kebaikan. Di antara pintu kebaikan itu adalah munajat, berdoa menjelang berbuka. Doa yang dibaca apa Pak Ustaz? Zahabaz zama'u, sudah hilang haus, wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah, wa sabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. 4 potong. Zahabaz zama'u, wa batallatil uruqu, wa sabatal ajru insyaallah. Hanya ini saja doa yang boleh dipakai, lain daripada ini tak boleh dipakai. Kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya ketika ditanya, Syekh, apa saja doa berbuka itu? Kata dia, bacalah doa yang ma'zur. Doa terbagi 2. Yang ada dalam hadis, ada dalam Quran, ma'zur. Yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, dibuat oleh ulama, ghairu ma'zur. Boleh membaca doa yang ghairu ma'zur selama tak bertentangan dengan yang ma'zur. Jawazu ihdasi ghairil ma'zur ma lam yakun mukhalifan lil ma'zur. Boleh membuat doa yang tak ma'zur selama tak bertentangan dengan yang ma'zur. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dalam kasus ketika bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada malah satu sahabat lain doanya, Sami Allahu liman hamidah. Dia baca doa, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa yang aneh tak pernah ku ajarkan itu? Dia pun angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abwabus sama, innal malaikata yabtadirun sab'an, sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Bid'an wa salasina malakan, ra'aitu bid'an wa salasin, aku melihat 39 malaikat yabtadirun, berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan ini kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh membuat doa yang tak ma'zur, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, selama tidak bertentangan dengan doa yang ada dalam hadis, ada dalam Quran. Oleh sebab itu kalau ada orang membuat doa, dia tak salah, baik. Kalau dibacanya Allah malakas sumtu, Allah malakas sumtu ada dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kedua-dua doa ini bisa dipakai. Allahumma lakas sumtu bisa dipakai, za'abaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah pun bisa dipakai. Atau dibuatnya doa yang lain selama tak bertentangan dengan sunnah, dengan Quran, dengan hadis, maka baik doa itu dia baca, dia munajatkan kepada Allah sampai akhirnya masuk azan maghrib, dia pun makan, dia pun minum, kesenangan yang luar biasa. Farhatani, 2 kebahagiaan.
seperti bahagianya anak lajang, anak gadis yang sedang walimatul urs, haflatul urs, pesta pernikahan. Ada yang lebih senang lagi daripada itu. Kenapa? Karena kalau pesta pernikahan raja sehari, besok sudah berubah menjadi manusia biasa. Awal mulanya cantik ganteng, 10 tahun 20 tahun pernikahan berubah, tapi ada yang tetap. Apa dia? Kebahagiaan orang berpuasa. Bapak ibu yang umurnya 60, 50, 70 sekarang berpuasa, dia kebahagiaan itu akan tetap ada dalam dirinya. Yang anak muda bahagia, yang orang tua bahagia, yang orang sakit pun ikut merasakan kebahagiaan walaupun dia tak puasa, ikut dia mendapatkan doa-doa orang yang berpuasa. Tengoklah saudara kita yang di rumah kita, di rumah sakit, datang kita, kata dia, aku ikut senang menengok engkau berbuka. Kenapa? Mendapatkan doa-doa, limpahan barakah, kemuliaan, rahmat Allah tertuang tak hanya dia tapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Yang kedua, farhatun hina yalqa rabbahu. Farhatani, dua kebahagiaan. Farhatun, satu kebahagiaan ketika berbuka. Satu lagi, farhatun, berbahagia hina yalqa rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kita dengan Allah, Pak Ustaz. Ya, tiap malam Jumat kita baca ayatnya, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik. Ibadah banyak, ibadah, tapi syirik kau tak jumpa. Bersih daripada syirik, ibadah tak ada, payah juga jumpa. Maka bawalah bekal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan benda apapun, dengan tempat manapun, dengan orang siapapun, dengan makhluk apapun. Jangan kau persekutukan Allah dengan jin, setan, hantu, batu, lembu, pokok kayu. Jangan kau persekutukan Allah dengan tempat mana, pokok, pohon rimbun, bukit yang tinggi menjulang. Tapi kau hanya katakan qul, katakan huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senang ketika berbuka karena yang sebelumnya terlarang menjadi halal. Senang ketika berjumpa dengan Allah karena Allah menyiapkan untukmu sesuatu. A'dattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Ma la a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Ma khatara bibalik fal jaza'u laysa kadzalik, apa saja yang terlintas di hati pikiranmu, maka balasannya tidak seperti itu. Tapi Pak Ustaz, kalau kita baca Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, jannat, surga-surga, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Apa maknanya? Ibarat beli buku di sampul plastik, tak bisa tengok isinya, tapi di halaman belakang ada preface. Buku ini bercerita tentang ini. Isi buku 400 halaman. Apakah mungkin 400 halaman itu dapat bercerita, diceritakan dalam satu halaman? Tak mungkin. Lalu apa maknanya? Itu hanya gambaran secuil saja. Adapun kenikmatannya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia matinya diundang, bukan matinya datang tamu tak diundang, tapi dia sebagai orang yang dimuliakan, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah, kembali pulang. Kalau kita disebutkan welcome, selamat datang di tempat yang baru, kita merasa asing, merasa aneh, walaupun tempat itu disenangi orang Jepang, Amerika, Eropa, senang.
tapi dia merasa aneh. Kita masuk ke surga itu bukan ke tempat yang baru, tapi balik ke kampung halaman. Orang beriman masuk surga macam balik ke kampung halaman. Irji'i, pulanglah. Tidak dikatakan udkhuli, masuklah, nah, tapi dikatakan irji'i, pulanglah. Sebagaimana engkau rindu ke rumahmu, sebagaimana kau rindu pada orang tuamu, begitulah engkau rindu kepada tempat yang dulu pernah dihuni oleh datuk nenek moyangmu Adam alaihi salam. Irji'i ila rabbiki, baliklah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah ridha kepada engkau ridha kepada Allah. Makna setiap hari, petang, siang, malam kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Apa saja kata dia aku ikut. Jangan makan, aku ikut. Jangan minum, aku ikut. Jangan berhubungan, aku ikut. Jangan cakap kasar, aku ikut. Karena kau taat dan patuh, maka Muhammad akan memberikan balasan sesuai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Farhatun ina yalqa rabbahu, hati senang, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Ada satu pintu, la yadkhuluhu illa shaimun, tak boleh masuk ke pintu itu kecuali hanya shaimun, orang yang puasa saja. Siapa dia? Apa namanya? Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Puasa Ramadan sudah, masuk Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal sudah, masuk Zulqa'dah 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, masuk bulan Muharram, masuk bulan Zulhijjah, tanggal 9 puasa Arafah. Jangan sampai tinggal puasa Arafah. Hari terakhir bulan Syawal, kloter 1 pun berangkat. Begitu rutinitasnya tiap tahun. Lalu kemudian kita pun melepas sahabat, dia akan melontar jumrah, dia akan wukuf di padang Arafah. Kita yang di Indonesia puasa pada tanggal 9. Hadis riwayat Muslim, puasa Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bulan Muharram, bulan haram, bulan Safar, tak ada keistimewaan tertentu, tetap ada puasa 3 hari dalam sebulan. 14, 15, 16, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Disebut dia dengan bait putih. Baju ni putih. Senang menengok baju yang putih, tapi ada hari yang putih. Kenapa? Karena pada saat itu rembulan sedang sempurna, namanya hilal. Lalu rembulan itu menembakkan cahayanya, dan pada saat itulah bumi ini putih. Bumi yang hitam, kotor, berubah warnanya menjadi putih bercahaya. Kenapa? Karena disinari rembulan. Maka disebut dengan ayyamul bait, ayam hari, bait putih. 13, 14, 15. Puasa 1 hari mendapat 10 hari. 13, 10, 14, 10, 15, 10 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kosong luang kecuali melaksanakan puasa. Dan orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar kedekatan dengan Allah, tapi mental fisiknya juga sempurna. Selesai bulan Ramadan, muncul sel-sel baru, racun-racun dalam badan habis. Yang memakannya siapa? Badan itu sendiri. Badan kita ini mesti dikasih makan. Kalau dia tidak makan, makan diri. Diri kita itu sendiri dimakannya. Ini di dalam paralon. Jadi kalau dibilangkan saluran darah kecil sebesar rambut, tak terbayang. Dalam saluran paralon pipa besar ini tersumbat banyak sekali gula. Ambil gula, letakkan dalam kuali, letakkan di atas kompor, nyalakan api. Selesai itu biarkan sampai dingin. Tariklah sendok itu, takkan copot. Angkat sendok, terangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena gula sudah membeku. Begitulah gula beku dalam darah kita. Makanya mengental, dimakan tablet pengencer darah. Lain lagi yang membekukan itu apa? Minyak, kolesterol. Minum, makan segala macam minyak, pengawet. Bagaimana ini menghancurkannya dari dalam badan? Badan bisa memakan gula itu, badan bisa memakan darah itu, badan bisa memakan racun-racun itu. Dengan apa? Jangan kasih dia makan. Orang barat menyebutnya terapi, fasting terapi.
Dia tak tahu saum, tak tahu dia puasa, yang tahu dia fasting. Jangan makan berat, minum boleh, makan buah boleh, merokok boleh. Berapa lama? 8 hari dalam sebulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika saya lihat brosur ditunjukkan jamaah, tengok nih Pak Ustadz, ada program dari orang Amerika katanya, kalau badan mau sehat tahan makan selama 8 hari. Begitu saya baca, saya tengok, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Makanya berapa banyak orang tua-tua kita yang katanya sakit-sakitan, tapi begitu mengamalkan ini sehat walafiat. Keluar dari Ramadan, 3 paling tidak mesti bertambah: iman, ilmu, amal. IIA, iman, ilmu, amal. Kenapa iman bertambah? Di bulan Ramadan tak berani mendongakkan kepala, mata takut menengok yang haram. Di bulan Ramadan tak berani memakaikan telinga mendengar yang tak diridai Allah. Di bulan Ramadan tak berani memakai lidah membicarakan aib, kekurangan, ghibah, namimah. Di bulan Ramadan tak berani melangkahkan kaki ke tempat yang dimurkai Allah. Maka iman bertambah. Ilmu, di masjid ini kajian subuh. Ini subuh. Habis nanti saya tausiah sampai pukul 6.20. 6.20 kita break solat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Pertanyaannya tak perlu ditulis, sudah disiapkan memang. Sampai pukul 7.30. Hari ini kita tanya jawab sampai 7.30. Karena dari 7.30 sampai ke jam 9 ada acara khatam kaji. Bapak-bapak yang mau melanjutkan bacaan Qur'annya tadi malam, melanjutkan. Yang i'tikaf dari tadi malam, terus ada acara khatam kaji. Jam 9 nanti ada solat, 4 solat. Solat sunat doa, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, dipimpin oleh imam. Boleh ini dilaksanakan berjamaah Pak Ustaz? Kata Imam Ibn Taymiyah, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Salat duha tak boleh berjamaah, tapi kalau dibuat sekali-sekali boleh. Tiap hari terus tak boleh, sekali-sekali boleh. Mana ada orang tiap hari sini salat macam itu? Sekali-sekali. Paling-paling biasanya 5 tahun sekali, sambil pembagian kain sarung, coblos nomor 2. Tapi ini tak ada hubungan apa-apa. Ini murni melaksanakan ibadah. Maka datang, sudah datang kemari, jangan sampai tinggalkan. Ramai yang punya program siapa nih? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Habis nanti solat 4 itu, solat sunat doa, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih. Setelah itu barulah tausiah siang. Sampai nanti zuhur ada pula tausiah Ustaz Doni, tausiah zuhur siang ini. Nanti pula setelah zuhur ada lagi bedah buku bersama Ustaz Hardi, buku tentang tajwid, tahsin Al-Quran. Pokoknya full pengajian. Orang yang belajar kuliah belum tentu sebanyak ini pertemuannya. 2 SKS, 16 tatap muka, potong semester, akhir semester, pertemuan pertama, libur asap 3 hari. Kadang dosen lambat, kadang mahasiswa lambat, kadang sama-sama lambat. Ada juga tambahan lagi. Apa yang dimuliakan Allah? Oleh sebab itu maka iman bertambah, sudah. Ilmu bertambah, sudah. Amal bertambah. Solat doa, solat tasbih, solat hajat, solat taubat, solat isyraq, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah. Maka 3 ini bertambah. Renungkan sejenak, pikir, muhasabah diri. Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes meletus, berat badan, gula darah, maka kita perlulah merenung sejenak, ini bulan apa yang saya jalankan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan orang beriman melainkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat amal yang banyak, melihat buah daripada yang dia tanam. Kalau petani kapan dia bahagia? Ketika dia tanam 3 biji jagung di dalam tumpukan tanah, dia siram, besok dia siram, besok dia siram.
Setelah itu keluarlah tunas, bercabang, berbatang, berbunga, berbuah. Senangnya bukan main. Kapan pebisnis senang? Ketika dia tengok hasil usahanya melimpah ruah, berkembang, bukan main. Kapan seorang ibu senang? Menengok anak buah hati belayan jiwanya sudah pandai telentang, sudah pandai telungkup, sudah pandai merangkak, sudah pandai berjalan, sudah pandai berlari. Kesenangan yang luar biasa. Tapi itu semua semu. Setelah bunga tadi layu, kesenangan akan hilang. Setelah anak tadi besar, kesenangan akan sirna karena dibawa orang lain. Setelah tani bisnis tadi hilang, kesenangan akan hilang. Tapi kesenangan bersama Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal abadi. Sebagaimana abadi kekalnya Allah, begitu pula lah kesenangan dalam hati orang beriman itu akan abadi. Itulah yang disebut dengan sa'adah, kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Tak bisa didefinisikan orang. Bahagia menurut etimologi, bahagia menurut terminologi, bahagia menurut fulan, bahagia menurut fulan. Bahagia adalah rasa yang dirasakan orang beriman luar biasa. Meninggalkan rumah dari Kulim, dari Rumbai, dari Panam, bahkan mungkin ada dari Bangkinang, dari Pangkalan Kerinci, datang kemari beramai-ramai, datang kemari membawa anak, membawa istri, kemudian parkir saja susah minta ampun. Bukan senang mau masuk kemari. Ustaz tahu dari mana parkir susah? Saya tak dapat parkir tadi. Bayar. Tapi begitu sampai di atas, berzikir dengan Dr. Mustafa Umar, merasakan manisnya ibadah, berkumpul dengan orang-orang soleh, mengalir getaran-getaran doa hati mereka, berasa dalam keadaan tenang aman, membaca Al-Quran, duduk qari membaca Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Apa kerja dia? Yatsluna kitab Allah, yang dibacanya kitab Allah. Setelah baca, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Masuk jam 2, dari jam 2 ke jam 3 baca Quran, dari jam 3 ke jam setengah 4 salat tahajud, dari jam setengah 4 ke jam 4 kurang 15 muhasabah. Setelah itu sahur bersama. Begitu dihidupkan lampu, pas makan sahur, merah mata bapak ibu jamaah. Kenapa merah? Sedih betul saya muhasabah tadi Pak Ustaz. Menyentuh ke dalam hati saya. Selama ini tak pernah saya menangis. Keras hati tak pernah menangis. Di rumah tak pernah menangis. Di kantor tak pernah menangis. Di jalan tak pernah menangis. Tapi tadi Pak Ustaz begitu mendengar Ustaz yang membimbing tadi, ya Allah, dosa kami ya Allah, menyentuh hati Pak Ustaz, menetes air mata. Ini latihan. Nanti kalau ada orang nyalah-nyalahkan, apa itu nangis kok rame-rame? Latihan. Karena kalau sendiri payah, tapi kalau ramai tengok kanan nangis, kiri nangis. Tapi dalam hadis aslinya sendiri, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Ini sekarang kita bernaung di atap masjid, keluar dari sini bernaung di atap rumah, masuk kantor bernaung, tapi sampai masanya tak ada tempat naungan ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di bawah bayang-bayang singgasana arash kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Rajulun, seseorang, zakarallah, berzikir mengingat Allah, khalian, sepi, sunyi, sendiri, fafadat ainahu, menetes air matanya. Dilatih di Ramadan 9 malam. Kemarin malam pertama, malam kedua. Mohon maaf ya Ustaz Somad, kami biasanya ikut pengajian Ustaz, tapi mulai malam ini kami tak ikut lagi selama 9 malam. Kalian mau kemana? Kami mau fokus iktikaf di An-Nur Pak Ustaz. Mantap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi jangan gara-gara iktikaf di An-Nur masjid dekat rumah kosong. Insya Allah tak ada Pak Ustaz. Yang di sana tetap berjalan, yang di sini tetap berjalan. Ini semuanya baik. Menjadikan satu masjid sebagai tempat ramai karena ibadah baik. Tapi yang kita inginkan adalah semua masjid ni macam An-Nur ni ke depan insya Allah. Amin. Semua masjid surau langgar musalla begini ramainya setiap subuh pengajian. Itu yang diharapkan, menebarkan bagaimana masjid An-Nur menjadi ikon. An-Nur, cahaya, bercahaya terang benderang, cahayanya meliput masjid yang lain. Dia bagaimana menjadi air banjir bandang yang akan meluap sehingga segala sampah-sampah akan hilang. Di suatu kota tepi pantai banyak sampah di parit-paritnya, tapi begitu datang air pasang bersih semuanya. Begitulah ramainya orang datang,
maka akan menghilangkan isu-isu pro kontra berbagai macam, diisi dengan doa, diisi dengan muhasabah, diisi dengan munajat, berbuka bersama. Tentu Bapak Ibu banyak yang model iktikaf tak keluar. Yang muda-muda mungkin dia masuk jam 1 keluar jam 7, masuk dari malam jam 1 keluar jam 7, 7 jam. Iktikaf tu Pak Ustaz. Ya, iktikaf. Ada yang mengatakan iktikaf mesti 10 hari 10 malam. Siapa yang bilang? Sekejap saja, lama sikit dari rukuk sudah iktikaf. Itu mazhab Syafi'i. Lama sikit dari rukuk sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah iktikaf. Tapi jangan gara-gara saya bilang gitu masuk kejap keluar balik. Ini kita cerita minimnya. Kalau maksimalnya, maksimal iktikaf Nabi itu 10 hari 10 malam. Sampai-sampai di dinding, nanti Bapak Ibu pergi umrah, tengoklah di dinding sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat. Ini mimbar Nabi, di samping mimbar Nabi, mihrab Nabi, tempat imam. Jalan terus 22 meter, dinding kamar makam Nabi di sebelah. Itu dulu kamar Nabi sama Sayyidatuna Aisyah. Di sampingnya ada tiang satu, ada tulisan bulat, Ustuanatus Sarir tulisannya. Ustuanatus Sarir. Ustuana artinya tiang, sarir tempat tidur. Kenapa ada tiang tempat tidur? Di bawah tiang itulah dulu dipasang tempat tidur Nabi ketika beliau melaksanakan iktikaf. Tapi tempat tidurnya jangan kita bayangkan spring bed dengan tebal busa. Dah, Nabi bangkit dari tempat tidurnya itu berbekas pundaknya, bekas anyaman pelepah korma. Datang sahabat ramai-ramai mau mengganti. Kami gantilah pelepah korma ini dengan yang lembut ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak, itu tak layak bagiku. Cukup ini saja. Kesederhanaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lis-saimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, berbahagia ketika berhari raya, berbahagia ketika senang hati makanan saudara kerabat. Farhatun hina yalqa rabbahu, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita laksanakan salat sunat isyraq. Selesai itu kita bahas tanya jawab sampai 7.30. Selesai itu majlis khatam Quran. Selesai itu salat 4. Selesai itu tausiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.